Oke, selamat pagi semuanya. Senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan bab 12, judulnya adalah penggunaan SMIL. Nah, hari ini kita lebih banyak cerita mendengarkan, jadi hari ini tidak ada praktek. SMIL itu apa? SMIL adalah, sekali saya akan ulang sedikit, judulnya adalah Synchronized Multimedia Integration Language, yang merupakan bagian dari XML, Extension Markup Language. Jadi ini lanjutan dari HTML, Hypertext Markup Language, yang kalian pelajari waktu kuliah pemrograman web. Nah, kemudian SMIL itu mengintegrasikan media audio, video, image, teks, dan yang lainnya, animasi gitu ya. Jadi seperti kalian sudah pernah lihat presentasi ini, ada gambar, audio, animasi, video menjadi SMIL, kemudian di play menggunakan SMIL player, misalnya pakai real time player atau quick time player, menjadi sebuah presentasi. Jadi kalian sudah pernah mencoba coding seperti ini gitu ya. Jadi SML itu ada head, di bagian head ada layout, di bagian layout ada region, dan di bagian body ada parallel sama sequential, serta kalau ada link pakai area href atau ahref, ada src-nya untuk membuka media file yang lain. Oke, ini sudah pernah dicoba sebelum UTS juga. Nah, penggunaan dari SMIL yang sederhana yang kalian sering bikin yaitu untuk presentasi gitu ya, simple presentation, ada di sini ada reporternya, ada grafik untuk mendukung reporter ini cerita tentang apa, ada judulnya, atau di sini ada layar baru atau layar tambahan atau kita gunakan namanya adalah top layout, betul, itu namanya top layout. Penggunaan SML yang lain adalah ini, mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya SMS. Nah, juga mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya MMS. Kalau SMS itu hanya teks saja. Kalau MMS itu kita bisa ngirimkan gambar, video gitu ya, gambar atau video atau audio. Nah, jadi MMS ini adalah singkatan dari Multimedia Message Service. Bisa ngirimkan image, audio, dan video. Nah, hanya saja gitu ya, ini zamannya zaman sebelum ada WA, sebelum ada Line, Telegram, atau kalian mungkin pakai KakaoTalk, pakai WeChat gitu ya. Ini zaman dulu ya, masih handphone yang feature phone, belum ada Android gitu ya. Jadi bagaimana kita menginstall WA, Android aja belum ada. Jadi pada situ masih pakai Symbian. Nah, gimana kita mau ngirim video, gambar, atau lagu? Bisa pakai MMS. Hanya saja pada saat itu orang nggak semasif sekarang pengiriman video gambar lewat WA, karena pada saat itu harga data masih mahal. Pada saat itu orang masih jarang yang pakai internet lewat handphone. Handphonenya masih feature phone. Kalau orang mau internet biasanya pakai PC, pakai komputer gitu ya. Beli datanya bukan lewat Telkomsel, mungkin lewat zaman dulu kalau saya itu pakai Sentrin gitu ya. Jadi pakai internet provider khusus, bukan lewat telkom provider gitu ya. Sehingga kalau di handphone mengirimkan lewat MMS biayanya mahal. Ukuran satunya gambar bisa besar gitu, bisa 1 mega, 2 mega gitu ya. Pada situ belum ada kuota biaya, misalnya 10.000 1 giga belum ada. Pada saat itu hitungannya masih kilobyte gitu, sehingga harga pengiriman gambar atau video bisa sangat mahal. Sehingga orang masih jarang menggunakan kirim video atau gambar pada saat itu. MMS ini dikirim lewat menggunakan SMIL. Jadi perintah-perintah SML yang kita pelajari sekarang itu bisa untuk ngirim MMS lewat bantuan yang namanya Nokia Mobile Internet Toolkit. Kok Nokia Pak? Itu iya betul. Belum lagi itu kan belum ada Android ya. Handphone pun belum ada kayak sekarang lah gitu ya, ada Xiaomi, Oppo, Vivo gitu ya, atau Samsung juga dulu masih jarang banget gitu ya. Dulu kalau handphone ya Nokia, Ericsson gitu ya. Dulu Sony dan Ericsson masih pisah. Ericsson gitu ya, dan lain-lain pada saat itu. Nah, jadi saya tidak akan banyak cerita tentang MS karena ini udah obsolete ya. Maksudnya sudah tidak relevan lagi sekarang. Nah, pada saat ini bagaimana penggunaan SMIL? Salah satunya adalah untuk
smart car. Contoh smart car itu mobil Tesla ya, yang mobil pakai listrik ya. Itu buat apa sih? Untuk ngirimkan data antara mobil sama server. Data apa? Kita bisa ngirimkan ke server itu data odometer, speed, range, jarak perjalanan. Kita mau nonton video atau mendengar lagu, itu udah online sih, layar yang ada di mobilnya. Atau mau navigasi gitu ya. Jadi misalnya mungkin pada suatu saat nanti kita nggak perlu nyetir mobil lagi, tekan-tekan pencet-pencet di mobil, mobilnya jalan sendiri gitu ya. Sekarang udah ada meskipun masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Jadi ini contoh mobil Tesla. Mobil-mobil smart car itu layarnya udah besar banget di sini. Layarnya udah besar banget gitu ya. Kita udah bisa ngendalin semua lewat layar ini. Contoh yang lain ini juga gitu ya. Kita misalnya mau ke posisi mana, tinggal navigate, mobilnya jalan sendiri nanti ke lokasi yang kita inginkan. Ini contoh yang lain, mobil Tesla itu ini. Layar sekarang tuh mobil-mobil smart car itu layarnya besar sekali. Nah, contoh yang lain adalah untuk digital signage. Kalau kita ke mall, ada layar besar yang kita bisa sentuh, touchscreen gitu ya, memberikan informasi buat pengunjung mall atau untuk pengunjung toko. Jadi pada saat ini ada yang namanya Web Content Management server datanya di sini. Kemudian kita desain, kita coding XML-nya di sini, dikirim lewat internet dan diterima oleh layar-layar yang ada di mall-mall. Itu sudah wireless jadinya pakai internet. Mau single layar atau multiple screen, layarnya banyak, itu seperti ini. Jadi contoh-contoh ini misalnya di mall, di satu mall layar ini udah dikendalikan jarak jauh menggunakan internet, codingnya pakai SMIL. Contoh yang lain ini di toko, misalnya ini toko sepatu Nike gitu ya. Juga ini ada layar advertising gitu ya, bisa dikendalikan jarak jauh lewat internet gitu ya. Codingnya menggunakan SMIL. Jadi ini adalah penggunaan SMIL pada saat ini gitu ya. Demikian kuliah hari ini, sekian dan terima kasih.